Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Afnan Rafli Ferdiansyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat suatu video tentang macam-macam akad dalam fikih muamalah. Nah, pada video tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dalam video ini. Nah, untuk itu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari saudara Reza Zulhar Nur Hamidin yang bertanya, Assalamualaikum, saya ingin tanya, ketika kita harus menjaga barang yang dititipkan seperti menjaga harta kita sendiri, apakah itu berarti kita menanggung perawatan barang tersebut? Dan kalau iya, untuk biaya perawatannya menjadi beban siapa? Nah, pertanyaannya sangat menarik. Baik, dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab. Nah, ya, tetap menjadi tanggungan si pemilik untuk biaya perawatan. Misalnya, si A menitip sapi peliharaannya ke si B, maka biaya pakannya menjadi tanggung jawab si A. Adapun tenaga yang dikeluarkan oleh si B dalam merawat sapi itu selama dititipkan merupakan sodako, dan insya Allah beroleh pahala yang besar bagi si B. Namun, jika tenaga si B menjadi tanggungan si A, maka itu bukan lagi wadiah, melainkan ijarah atau kontrak kerja. Nah, mungkin itu jawaban pertama saya bagi dalam video ini, yaitu jawaban untuk pertanyaan saudara Reza. Nah, setelah pertanyaan yang pertama dari saudara Reza, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Yulianti Oktavia Otalua yang bertanya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, kalau ada teman pinjam mobil buat mudik, terus sepulang mudik mobil dikembalikan dengan kondisi bensin full, ditambah lagi bawa oleh-oleh, apakah boleh diterima? Nah, pertanyaan masih bersangkut dengan wadiah, seperti pertanyaan pertama. Nah, jawabannya itu boleh. Seperti yang dikatakan tadi, apakah boleh diterima ketika si peminjam memberikan oleh-oleh. Nah, jawabannya boleh, tapi dengan syarat sebelumnya sudah terbiasa saling memberi hadiah, oleh-oleh ataupun makanan. Jadi sebelumnya itu sudah sering saling memberikan hadiah antara si peminjam mobil dan juga si peminjam dan juga yang meminjam, begitu, kurang lebih begitu. Nah, ada juga contoh, misalnya si A pinjam uang 100.000 ke si B. Sebulan kemudian si A mengembalikan uang 100.000 ditambah rambutan sekilo. Nah, maka ada dua kemungkinan hukum di situ. Yang pertama, jika si A dan si B ini dua sahabat ataupun tetangga yang sudah terbiasa saling memberi, maka rambutan sekilo itu bukan riba. Tapi yang kedua, jika si A dan si B ini tidak terlalu akrab dan belum pernah saling memberi baik makanan, oleh-oleh atau apapun itu, maka rambutan sekilo itu termasuk riba. Nah, jadi sebelum kita menerima setiap orang yang meminjam sesuatu kepada kita, kita harus perhatikan dulu, orang ini sudah terbiasa dengan kita belum. Nah, kalaupun sudah terbiasa, wajarlah untuk kita menerima hadiah ataupun oleh-oleh dari orang yang meminjam. Tapi kalau baru kenal ataupun ya kurang lebih seperti itu, ya kita lebih baik jangan menerima agar tidak terhindar dari riba. Ya kurang lebih seperti itu. Setelah pertanyaan pertama dan kedua yang mengenai wadiah, nah pertanyaan ketiga ini mulai berbeda, yaitu pertanyaan tentang mudharabah. Baik. Pertanyaan dari saudara Nur Arif Safari. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja sifat-sifat yang terdapat dalam akad mudharabah? Nah, baik. Saya akan menjawab. Nah, sifat-sifat utama dalam mudharabah itu, yang pertama, berdasarkan prinsip bagi hasil dan risiko. Dalam poin pertama itu terbagi 3 bagian. Nah, yang pertama, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
seperti yang sudah dijelaskan video sebelumnya. Yang kedua, nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah ia lakukan. Nah, sifat yang kedua itu terbagi dalam dua bagian. Jadi dalam mudharabah itu hanya terdapat dua sifat utama. Nah, yang tadi saya jelaskan terdapat 3 poin. Yang pada sifat pertama ini saya masuk kepada sifat kedua. Nah, sifat kedua itu pemilik modal tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain: A. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Yang kedua, B. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad atau perjanjian awal. Ya, mungkin hanya itu saja jawaban dari pertanyaan Nur Arif Safari tentang sifat-sifat mudharabah. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah bertanya. Ya, baik. Masuk ke pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan selanjutnya yang memberikan pertanyaan dari saudara Mahathir Ahmad Agil yang masih bersangkut paut dengan mudharabah. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan landasan hukum dan pendapat ulama tentang akad mudharabah. Oke, landasan hukum dan juga pendapat ulama. Nah, landasan hukum mudharabah itu terkandung dalam dua bagian, yaitu yang pertama Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah. Nah, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang diartikan sebagai, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi dalam yang terkandung dalam ayat itu bisa kita pahami bahwa kita harus senantiasa menjalankan sholat dan berbuat kebaikan agar apa yang semua yang kita lakukan itu tak lupa juga kita ingat kepada Sang Pencipta langit dan bumi, semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan karunia dan juga keuntungan dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang kedua itu dari Sholih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Yang kedua, muqaradah atau mudharabah. Dan yang ketiga, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah. Ya, mungkin hanya itu saja. Astagfirullah, saya sampai lupa. Menurut 4 mazhab juga, yang pertama menurut Imam Hanafi, mudharabah yaitu akad syirkah dalam keuntungan. Satu pihak memiliki modal dan satu pihak lagi pemilik jasa. Nah, yang kedua itu menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, yaitu akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk menjadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan dalam kurung emas dan perak. Yang ketiga menurut mazhab Hanabilah, yaitu pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui, seperti yang minggu lalu
kemarin video sebelumnya saya jelaskan, yaitu mudharabah, yaitu sebelum terjadinya kesepakatan harus ada perjanjian di awal. Nah, yang keempat yaitu dari mazhab Syafi'i, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan dari Indah Susanto yang bertanya mengenai jelaskan pandangan 4 mazhab mengenai musyarakah. Nah, baik. Saya langsung saja menjawabnya. Pandangan mazhab fikih tentang syirka atau musyarakah. Yang pertama, dari mazhab Hanafi berpandangan ada 4 jenis syirka, yaitu syirka inan, abdan, mudharabah, dan wujud. Dalam Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Nah, yang kedua yaitu ada mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa hanya 3 jenis syirka yang sah, yaitu syirka inan, abdan, dan mudharabah. Nah, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, yaitu Zahiriyah dan Imamiyah, hanya 2 syirka yang sah, yaitu inan dan mudharabah. Nah, pada mazhab yang terakhir yaitu mazhab Hanafi dan Zaidiyah berpandangan ada 5 jenis syirka yang sah, yaitu syirka inan, abdan, mudharabah, wujud, dan mufawadah. Nah, dalam syirkah inan itu yang mana 2 pihak atau lebih, atau setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Nah, yang kedua ada syirka abdan seperti yang dijelaskan dari mazhab Hanafi tadi. Syirka abdan adalah syirka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, hanya melibat tenaga, dalam artian badan mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Nah, yang ketiga ada syirka mudharabah, yaitu syirka di mana 2 pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak menjalankan kerja sedangkan pihak lain mengeluarkan modal. Yang keempat ada syirka wujud, yang disebut syirka wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Nah, yang kelima ada syirka mufawadah. Syirka mufawadah yaitu syirka antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirka di atas syirka inan, abdan, mudharabah, dan wujud. Nah, yang terakhir yaitu syirka al-milk, yaitu mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan atau aset biasa disebut. Ya, mungkin itu saja dari jawaban dari pertanyaan saudari Indah. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudari Nadia Adinda Samsudin yang bertanya, jelaskan tentang landasan hukum dan rukun musyarakah atau syirka. Baik, rukun dan hukum, landasan hukum. Nah, yang pertama landasan hukum dari syirka yaitu hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW berupa takrir atau ketetapan terhadap syirka. Pada saat baginda diutus oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara bersyirkah dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya hianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan,
Aku dan rekan pembagianku telah memberi sesuatu dengan cara tunai dan utang. Lalu kami didatangi oleh Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, aku dan rekan kongsiku Zaik bin Arkam telah mengadakan pembagian. Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami. Baginda menjawab, barang yang diperoleh dengan cara tunai silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian bayar. Hukum melakukan syirka dengan kafir zimi hukum melakukan syirka dengan kafir zimi juga adalah mubah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaybar, yaitu penduduk Yahudi, dengan mendapat bagian dari hasil tuaian buah dan tanaman. Nah, itu landasan hukum dari syirka atau musyarakah. Nah, rukun syirka itu yaitu terdapat 3 asas perkara, yaitu akad yang pertama atau ijab kabul, juga disebut dengan sigah. Yang kedua, dua belah pihak berakad, akidani, yang berarti meski memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal. Ini juga disebut dengan ma'qud alai, sama dengan modal atau pekerjaan. Manakala syarat sah perkara yang boleh disyirkahkan adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Nadia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Nurhamidin yang bertanya, apa saja ketentuan yang terkandung dalam musyarakah? Ketentuan yang terkandung dalam musyarakah itu yang pertama, dalam ketentuan itu ada 4. Ya, yang pertama itu pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad kemitraan. Nah, yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, setiap mitra harus menyediakan dana atau pekerjaan. Yang kedua, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis. Yang keempat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian yang disengaja. Nah, yang keempat, dalam poin kedua, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri tanpa kesepakatan mitra lain. Nah, pada poin ketiga itu, jadi sebelumnya itu dalam poin kedua terbagi 4 bagian yang saya jelaskan tadi. Nah, masuk kepada poin ketiga, yaitu objek akad adalah modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Nah, poin terakhir yang keempat, tujuan akad ialah membangun usaha atau pekerjaan dengan kemitraan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Andi Nurhamidin. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Syarif. Yaitu beliau bertanya mengenai landasan hukum dan akad musyarakah atau syirka. Tetapi pada pertanyaan sebelumnya sudah dipertanyakan oleh saudari Nadia Samsudin. Nah, untuk itu, agar saya bisa menjawab juga pertanyaan ini, saya alihkan menjadi pertanyaan apa landasan hukum dan rukun akad dari wadiah. Karena sudah dijawab tadi mengenai musyarakah dan syirka, saya alihkan saja menjadi wadiah, landasan hukum dan juga rukun. Nah, hukum wadiah, pengertian bahasa yaitu meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan dalam istilah,
memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Landasan syariah yaitu sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanah kepada ahlinya. Quran surah keempat ayat ke-58. Nah, yang kedua ada yaitu dan hendaklah orang yang diberikan amanah itu menyampaikan amanahnya. Dalam Quran surah kedua ayat 283. Nah, yang di sini juga ada hadis yaitu tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, yang selanjutnya itu rukun wadiah, yaitu ada 4. Yang pertama ada muwadi, yaitu orang yang menitipkan. Yang kedua ada wadi, yaitu orang yang dititipkan barang. Yang ketiga ada wadiah, barang yang dititipkan. Yang keempat ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudara Syarif. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir dari saudara Asrul Fahmi Basir yang bertanya, coba saudara jelaskan pendapat ulama dan fatwa MUI tentang jual beli amanah. Nah, saya akan mencoba menjawab. Nah, yang di sini secara istilah jual beli amanah digunakan untuk menamakan transaksi yang menuntut kepercayaan bagi penjual, karena dia telah menyampaikan informasi kepada pembeli yang itu merupakan amanahnya. Karena itu jual beli amanah adalah jual beli yang dibangun atas prinsip saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Nah, yang ini dijelaskan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. Sementara itu, kepercayaan dan amanah ini boleh menjadi mengacu pada penjualan atau pembelian atau kedua-duanya. Misalnya amanah dan kepercayaan yang mengacu pada penjual. Dalam sebuah kasus jual beli, penjual menyampaikan bahwa harga yang kulakan barang ini sekian rupa. Dalam kasus ini penjual dituntut untuk amanah ketika menyampaikan harga kulakan, sehingga bisa meyakinkan pembeli. Adapun contoh amanah dan kepercayaan yang mengacu pada pembeli bisa pelajari dalam pembahasan macam-macam jual beli amanah. Nah, dalam sini yang saya temukan, saya tidak menemukan adanya fatwa MUI tentang jual beli amanah. Bukan berarti tidak ada, hanya saja saya belum menemukan dengan jelas tentang jual beli amanah. Namun secara istilah itu amanah masih bisa dilakukan jual beli amanah. Nah, untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurang jelas. Bisa mohon dimaafkan karena juga saya sendiri masih dalam proses belajar. Nah, untuk itu saya ingin mengklarifikasi juga, ada satu pertanyaan dari saudari Sri Wahyuni yang pertanyaannya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu pandangan mazhab tentang mudharabah. Nah, saya mohon maaf karena tidak bisa menjawab panjang lebar lagi karena pertanyaan itu sudah dijawab. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, saudara-saudari yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada dosen saya yang sudah memberikan tugas ini, yaitu Bapak Adrian Dikasim, SHI, MH, dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Untuk itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.